Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita selalu dilimpahkan hidayah, iman, kesehatan, kesehatan badan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya pemahaman dan makna rohan dan gadai dalam konsep Islam. Lalu pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana prakteknya rohan di lembaga keuangan syariah, baik di penggadaian syariah ataupun di lembaga keuangan perbankan syariah. Karena sekarang pilihan-pilihan ketika kita menjalankan syariat ini sudah terbuka. Ketika kita ingin untuk melepaskan diri dari praktek ribawi, dari lembaga keuangan perbankan, maka kita sudah disiapkan dengan adanya lembaga keuangan perbankan syariah. Lalu ketika ada keinginan kita untuk melaksanakan, menjalankan sistem gadai sesuai dengan syariah, maka juga sudah disiapkan yang kita kenal dengan gadai syariah. Di dalam fatwa tentang gadai yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah memberikan ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam ajaran Islam. Yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membedakan ketika kita masuk kepada perum pegadaian yang syariah ketimbang ketika kita bandingkan dengan penggadaian yang konvensional. Di dalam teorinya hanya menjelaskan bahwa di dalam konvensional akan terjadi praktek ribawi karena pengambilan manfaat itu adalah ditentukan oleh hutang orang yang menggadaikan itu. Kalau dia meminjam duit 100 juta, dia gadaikan kendaraannya, maka sekian persen dari hutangnya harus dibayarnya dengan persentase pembayaran kelebihan dari hutang itu. Lalu bagaimana prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama sehingga memang pelaksanaan gadai yang dikenal dengan gadai syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama adalah bahwa penerima barang gadai dia mempunyai hak untuk menahan barang yang digadaikan sampai semua hutang orang yang menggadaikan itu dapat dilunasi. Jadi ini sama, bahwa ini barang gadaian adalah sebagai jamin terhadap hutangnya.
selama hutang belum terbayar, maka barang gadaian berhak ditahan oleh perum pegadaian. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Artinya barang yang digadaikan, jadi istilah di sini ada 3 sebenarnya. Ada murtahin, penerima gadai, perum pegadaiannya, arrahin, orang yang menggadaikan, marhun, barang yang digadaikan. Jadi dalam fatwa ini ada 3 istilah yang digunakan. Jadi ini perlu kita pahami. Ada murtahin, penerima barang gadai, berarti adalah perum pegadaiannya. Kemudian ada yang dikenal dengan marhun, barang gadaiannya. Nah, ini juga masih sesuai. Jadi ini fatwanya, bahwa barang gadaian itu manfaatnya itu tetap menjadi milik si rahin. Nah, inilah kalau kita datang ke perum pegadaian, ya kalau kita menggadaikan mobil, maka mobil tetap kita manfaatkan, mobil tetap menjadi milik kita, hanya kita menggadaikan PKB atau surat-surat terkait dengan mobil itu. Nah, terkait dengan bagaimana lembaga keuangan, bagaimana caranya dia mengambil keuntungan, namanya perum pegadaian, pasti dia mencari keuntungan. Maka disinilah dia mengambil manfaatnya. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada prinsipnya sesuai dengan apa yang kita jelaskan sebelumnya, itu kan adalah tanggung jawab daripada si rahin, orang yang menggadaikannya. Nah, namun ini bisa dapat dilakukan oleh murtahin atau perum pegadaian, sedangkan biaya pemeliharaannya akan ditanggungkan kepada si rahin. Nah, disinilah bisnisnya, di mana lembaga keuangan baik perbankan ataupun lembaga pegadaian syariah itu mengambil keuangannya. Maka dia mengambil manfaat itu adalah dari pengganti terhadap biaya pemeliharaan bendanya atau barang yang digadaikan. Nah, sesuailah dengan hadis Rasulullah SAW bahwa boleh mengambil manfaat sekedar untuk biaya pemeliharaan. Jadi kalau seandainya kita menempatkan meminjam dana 100 juta di situ, lalu kita gadaikan mobil, maka perum pegadaian pengambilan manfaatnya bukan karena hutang 100 juta, tetapi dia pengambilan manfaatnya itu adalah dari biaya pemeliharaan terhadap sertifikat ataupun benda-benda yang digadaikan itu. Nah, inilah kita melihat perbedaan yang mendasar itu. Jadi dia terpisah. Pertama terjadi akad hutang piutang, lalu sebagai akad piutang dia menggadaikan bendanya, lalu masuklah akad berikutnya. Karena dia telah menempatkan barang gadaiannya, telah menempatkan sertifikatnya di perum pegadaian, lalu pegadaian akan melakukan akad baru, yaitu akad terhadap bagaimana biaya pemeliharaan terhadap benda ini. Maka ditetapkanlah berapa biaya pemeliharaannya. Maka disitulah lembaga pegadaian ini menentukan berapa biayanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka berapa besar biaya, ketentuan yang keempat dijelaskan bahwa berapa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan terhadap barang marhum itu tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah hutang. Nah, ini menjadi catatan penting ketika kita mau membedakannya dengan sistem gadai konvensional. Bahwa ketika dia menentukan berapa biaya pemeliharaannya, tidak boleh dihubungkan, tidak boleh ditentukan berdasarkan kepada jumlah hutang yang dia berikan. Tapi apa yang menentukannya? Ya, ditentukan oleh biaya real, biaya pemeliharaan, biaya lain sebagainya. Ini yang sangat penting. Jadi kan butuh siapa? Dia butuh pegawai yang mengekspresikan. Dia butuh tempat penyimpanan. Maka diambilkanlah perhitungannya dari perhitungan itu. Lalu akan ada satu pertanyaan dasar yang sering juga muncul, pertanyaan, Pak Ustadz, kan semakin besar pembiayaan dia berikan, lalu semakin besar juga terhadap biaya pemeliharaannya. Tentu. Kenapa? Ini kan terkait dengan risiko, beban, tanggungan yang dia akan berikan.
Nah, kalau seandainya ada orang yang dia itu mungkin melakukan pembiayaan sangat sedikit, 100.000, 10 juta, dibanding dia minta pembiayaan dengan yang lebih besar, 1 miliar, lalu jaminannya juga lebih besar, maka resiko biaya pemeliharaannya tentu akan menjadi lebih besar. Jadi dia tidak hanya berbasis kepada beban tanggungannya itu sendiri. Jadi ini yang sangat penting yang harus kita tahu. Nah, kalau di lembaga keuangan perbankan syariah, kita juga mengenal adanya gadai emas. Maka ini prinsipnya sama. Jika ada di antara nasabah yang membutuhkan dana, lalu dia menjamin dana ini untuk menjaminkannya dalam bentuk emas. Nah, ini adalah yang dikenal dengan produk gadai emas. Bagaimana mekanismenya? Maka kita contohkan yang saya tahu di Bank Nagari Syariah. Ketika orang butuh dana, lalu dia menggadaikan emas, maka dia tidak diperhitungkan biaya pemeliharaannya dikaitkan dengan hutangnya, tapi adalah dikaitkan kepada berapa emas atau jaminan yang dia jadikan. Jadi cara perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya itu adalah biaya pemeliharaannya itu adalah 1 gram emas itu 4.500 per bulan. Jadi tinggal lagi kita menghitung. Nah, disitulah yang menjadi catatannya, bahwa biaya pemeliharaannya tidak dihubungkan dengan hutang, tetapi biaya pemeliharaannya itu ditentukan oleh memang berapa besar, berapa risiko, dan berapa jumlah emas yang dia jadikan sebagai jaminan. Sehingga di Bank Nagari Syariah sebutkan bahwa perhitungan biaya pemeliharaannya itu 1 gram emas itu 4.500 per bulan, dan masanya hanya 4 bulan. Nah, inilah kita tahu bahwa ketika punya kebutuhan, punya kendala, punya masalah, kita bisa melaksanakan gadai baik ke perum pegadaian ataupun ke lembaga keuangan perbankan, yaitu perbankan syariah yang sesuai dengan syariah. Jadi catatan penting yang membedakannya itu adalah bisnis yang dijadikan sebagai penentu di mana bank ataupun lembaga gadai mengambil keuntungan, dia mengambilkan ujroh, sehingga akad yang digunakan untuk pengambilan keuntungan itu adalah kita kenal dengan akad ijarah, yaitu biaya sewa atau biaya pemeliharaan yang diambil berdasarkan kepada kebutuhan pemeliharaan yang real terhadap benda-benda yang dijadikan sebagai bentuk harta yang digadaikan tersebut. Dan yang terakhir adalah ketika memang hutang itu tidak bisa dilunasi, lalu nanti perum pegadaian akan melakukan penjualan terhadap barang gadai. Lalu ketika barang gadai itu hasilnya melebihi daripada jumlah hutang yang ada, maka perum pegadaian atau lembaga keuangan syariah akan mengembalikan kelebihan penjualan itu kepada nasabah. Tetapi sebaliknya, ketika memang hutangnya tidak sampai, artinya hasil penjualan terhadap benda itu tidak sampai, maka masih ada kewajiban nasabah untuk membayar hutangnya selisih dari kekurangan penjualan barang gadai ini. Maka prinsip-prinsip gadai yang dikembangkan dalam berbagai kitab-kitab fikih tentu sudah sejalan dengan apa yang dilakukan dan dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia ini sebagai patokan bagi kita untuk menentukan apakah pelaksanaan gadai itu sesuai dengan syar'i atau tidak. Banyak maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.